Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai keberhasilan serta permasalahan permintaan dan penawaran agregat masker pada saat COVID-19. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Panji selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro. Baik, tanpa berlama-lama lagi, eh, nama saya Lukman Hanif. Saya Adnan Syarif. Saya Ronald Adam Hansada Rasul. Saya Diva Putri Ristanto. Saya Rafli Akil Hadisaputra. Saya Rani Agustina. Dan saya Dewi Anggraini. Selanjutnya, yang akan kami bahas pada materi kali ini yaitu pengertian, permintaan, dan penawaran agregat, kemudian ada studi kasus, dan yang terakhir analisis studi kasus. Kemudian pengertian, permintaan, dan penawaran agregat akan dijelaskan oleh Mas Adnan Syarif. Pada Mas Adnan Syarif dipersilakan. Ya, terima kasih. Yang pertama yaitu pengertian permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah kumpulan permintaan, jumlah kuantitas barang dan jasa yang ingin dibeli dari seluruh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah dalam sebuah negara. Sedangkan penawaran agregat adalah kuantitas barang dan jasa yang diproduksi dan dijual pada setiap tingkat inflasi di sebuah negara. Selanjutnya, studi kasus. Penyebaran virus corona yang berasal dari Wuhan, Tiongkok semakin marak belakangan ini. Hal ini menimbulkan ketakutan masyarakat termasuk di Indonesia. Meski masih belum terdeteksi adanya virus corona di Indonesia, berbagai cara pencegahan telah dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya dengan menggunakan masker, sehingga menyebabkan masyarakat akhirnya berlomba-lomba membeli masker. Hal ini mengakibatkan terjadinya pelonjakan harga masker secara ekstrim di mana-mana. Di Blitar, masker bermerek OneMed yang biasanya dijual seharga 5.000 per pack meningkat menjadi 25.000 per pack. Pun demikian di Jakarta Utara, masker merek Sensi yang biasanya dijual 18.000 per kotak meningkat hingga 200.000 per kotaknya. Salah satu lapak online bahkan menjual masker jenis N95 seharga 3 juta untuk 10 packnya. Padahal sebelumnya masker N95 dijual hanya sekitar 20.000 saja. Selanjutnya akan dijelaskan studi kasus oleh Mas Ronald Adam. Kepada Mas Ronald Adam dipersilakan. Oke. Price fixing bisa saja terjadi di antara produsen masker yang menguasai keseluruhan pasar di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hampir keseluruhan daerah di Indonesia yang mengalami kenaikan harga masker ini. Tetapi hal itu tidak serta-merta membuktikan telah terjadi price fixing di antara mereka. Di sisi lain, terdapat kemungkinan telah terjadi market shortage. Market shortage sendiri merupakan kompetisi yang akan terjadi antar pembeli akibat ketersediaan barang yang terbatas. Konsekuensinya, maka harga akan naik dan mendorong jumlah permintaan dan penawaran ke arah keseimbangan ke atas. Market shortage akan terjadi ketika permintaan barang tidak seimbang dengan ketersediaan barang sehingga harga barang meningkat. Terjadi kelangkaan stok masker di berbagai daerah disebabkan permintaan yang begitu tinggi sehingga terjadilah pelonjakan harga masker yang ekstrim. Selanjutnya akan dijelaskan analisis studi kasus oleh Mbak Diva. Kepada Mbak Diva dipersilakan. Selanjutnya analisis studi kasus. Dari kasus tersebut dapat kami ketahui bahwa kenaikan harga masker mengakibatkan permasalahan maupun keberhasilan dari sudut pandang konsumen maupun produsen, yang mana hal itu terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun ketika COVID-19. Lalu saya akan membacakan
dari sudut pandang produsen. Permasalahan yang muncul akibat naiknya harga masker bagi produsen adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelangkaan dalam bahan baku pembuatan masker. Yang kedua, kekurangan karyawan untuk melakukan produksi masker ketika pandemi. Lalu yang ketiga, kemungkinan terjadinya penimbunan masker yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena saat COVID-19 terjadi, memang banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menimbun masker untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka melakukan ini agar harga dari masker tersebut dapat mereka naikkan dengan nominal di atas harga normal saat masker mulai mengalami kelangkaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Lalu yang keempat, banyaknya karyawan yang di PHK setelah pandemi berakhir. Hal ini terjadi karena para pengusaha tidak cukup banyak mendapatkan penghasilan di atas target yang sudah ditentukan selama pandemi berlangsung. Dan itu menyebabkan para pengusaha mengalami kesulitan dalam membayar gaji karyawannya. Lalu yang kelima, kehilangan banyak konsumen akibat berkurangnya penggunaan masker pasca pandemi. Karena setelah pandemi dinyatakan berakhir, pemerintah mengizinkan masyarakat untuk tidak lagi wajib menggunakan masker. Hal itu membuat tingkat pembelian masker menurun. Yang keenam, banyak mesin-mesin pembuat masker yang tidak lagi digunakan. Yang ketujuh atau terakhir, kemungkinan terjadinya bangkrut pada perusahaan masker. Karena penurunan pembelian masker tadi menurun, maka hal itu membuat perusahaan tidak mendapatkan pemasukan yang lebih dan dapat menyebabkan terjadinya bangkrut. Selanjutnya akan dijelaskan analisis studi kasus dari sudut pandang produsen oleh Mas Akil. Kepada Mas Akil dipersilakan. Baik, tadi dijelaskan bahwa tadi disebutin permasalahan yang terjadi kalau kita lihat dari sudut pandang produsen yang dimana itu rata-rata terjadi setelah pasca pandemik, dan dimana kalau kita melihat saat di era pandemi itu merupakan salah satu keberhasilan yang didapat oleh produsen masker di zaman itu. Nah, keberhasilan yang muncul akibat naiknya harga masker pada produsen adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menambah jumlah kuantitas produksi. Nah, di mana karena di era pandemi semua orang tuh butuh masker karena untuk kesehatan kita masing-masing. Jadi di situ si produsen bakal menambah jumlah kuantitas produksi. Itu sama aja kayak hukum permintaan, di mana kalau permintaannya naik pasti kuantitas dan harganya juga bakal naik. Yang selanjutnya dua, keuntungan. Keuntungan yang didapat meningkat. Nah, itu di situ karena di mana permintaan di era COVID masker tuh jadi banyak orang yang membutuhin. Di situ jadinya sebenarnya itu bukan salah salah yang diambil produsen, karena emang hukum permintaan tuh yang kita tahu, di mana kalau permintaan naik harganya juga bakal naik dan kuantitasnya juga bakal naik juga. Situ makanya keuntungan yang didapat dari produsen itu bakal naik juga. Dan selanjutnya yang ketiga, merek perusahaan masker tersebut terkenal. Nah, dari sebelum pandemi itu, mungkin kita hanya tahu beberapa merek masker kayak Sensi dan yang lain-lainnya. Namun pas di era pandemi, mulai muncul merek-merek masker yang baru, yang dimana di era itu jadi banyak produsen baru yang jual masker dengan merek yang baru. Dan situ merek masker dari perusahaan tersebut jadi terkenal. Selanjutnya, produk masker banyak dicari oleh masyarakat. Nah, produk masker banyak dicari di masyarakat ini merupakan suatu keberhasilan yang didapat oleh produsen. Karena emang di era pandemi itu, semua orang membutuhkan masker. Jadi, masker-masker ini banyak dicari sama masyarakat atau konsumen. Selanjutnya, memberikan edukasi terkait pentingnya masker. Nah, kita sebagai produsen, sebenarnya nggak cuman kita mencari keuntungan doang, kayak kita menjual naikin harga. Sebenarnya itu benar juga, nggak apa-apa juga. Cuman itu bukan sesuatu ya hal yang dibenarkan lah. Kayak kita sebagai produsen tuh alangkah baiknya untuk kita memberikan edukasi juga untuk para konsumen. Apa sih pentingnya menggunakan masker nih? Bukan cuman kita pakai masker karena biar si konsumen ini bukan cuma pakai masker karena takut sama pemerintah, takut sama aturan. Nah, kita memberikan edukasi bahwa sih pentingnya masker buat para konsumen ini, biar mereka tuh pakai masker untuk kesehatannya masing-masing,
bukan karena takut sama aturan atau takut sama pelanggaran yang dilakukan nanti dan hukuman-hukuman yang akan diterima. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan analisis studi kasus dari sudut pandang konsumen oleh Mbak Rani. Kepada Mbak Rani dipersilakan. Kemudian ada keberhasilan dari sudut pandang konsumen. Yang pertama adalah dengan adanya penggunaan masker, masyarakat sedikit terbantu untuk terhindar dari wabah COVID-19. Pada saat itu, COVID-19 sudah menyebar dengan cepat di Indonesia. Banyak berita yang menginformasikan tentang berapa yang sudah tertular, sembuh, ataupun meninggal. Apalagi COVID-19 sendiri sulit untuk dideteksi dengan cepat. Nah, untuk meminimalisir terjangkit virus COVID-19, masyarakat memutuskan mengenakan masker sesuai dengan himbauan dan edukasi dari pemerintah maupun ahlinya. Yang kedua, untuk memenuhi aturan dari pemerintah untuk beraktivitas karena diwajibkan harus menggunakan masker. Setelah COVID-19 masuk ke Indonesia, pemerintah segera menghimbau dan membuat aturan bahwa diwajibkan mengenakan masker yang mana diikuti dengan para pengelola tempat umum seperti kafe, hotel, maupun yang lainnya, sehingga masyarakat atau konsumen dengan otomatis mematuhi aturan tersebut. Yang ketiga, pasca pandemi, masker berfungsi sebagai atribut tambahan. Saat pandemi, masker menjadi barang wajib yang tidak boleh ditinggalkan, sehingga kebanyakan masyarakat akan menyesuaikan masker mereka dengan pakaian yang dikenakan. Akibat kebiasaan tersebut, masyarakat merasa lebih percaya diri dan nyaman dan tidak meninggalkan kebiasaan tersebut setelah pandemi selesai. Yang keempat, berfungsi untuk melindungi diri dari debu saat berkendara. Selanjutnya akan dijelaskan analisis studi kasus dari sudut pandang konsumen oleh Mbak Dewi. Kepada Mbak Dewi dipersilakan. Baik, yang selanjutnya ini adalah permasalahan yang muncul akibat naiknya harga masker dari sudut pandang konsumen. Jadi yang pertama ada harga masker yang meningkat tinggi. Jadi kekhawatiran penularan virus COVID-19 pada masa pandemi kemarin tentu saja dan pasti itu kan menjadikan permintaan masker ini meningkat dan melonjak tinggi. Karena pada saat itu kan masker sudah menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan utama di masyarakat untuk guna untuk menghindari virus COVID-19. Nah, hal inilah yang menyebabkan masyarakat ini melakukan panic buying. Jadi masyarakat ini berlomba-lomba, berbondong-bondong untuk membeli masker dalam jumlah yang banyak karena mereka takut mereka tidak akan kebagian masker karena mereka merasa itu salah satu hal yang sangat penting pada saat itu. Nah, padahal panic buying sendiri ini justru dapat merugikan masyarakat karena dapat mendorong ketidakstabilan harga dari masker itu sendiri yang disebabkan oleh ketidakseimbangan harga. Nah, yang kedua di sini ada kelangkaan pada masker akibat ditimbun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi, dengan tingginya harga masker pada saat pandemi kemarin dan banyaknya permintaan masker di masyarakat itu dijadikan peluang oleh oknum-oknum nakal yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan curang. Jadi karena mereka tahu kalau di masyarakat ini membutuhkan banyak masker, permintaannya banyak. Nah, mereka menimbun masker yang ada. Jadi padahal persediaan maskernya itu banyak, tapi ditimbun. Jadi jumlah masker yang beredar di masyarakat ini menjadi sedikit, menjadi langka dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, dengan harga yang mahal, masker hanya bisa dibeli oleh orang-orang yang tertentu. Jadi pada saat itu karena mahalnya harga masker, jadi tidak semua orang itu bisa membeli masker dengan kualitas yang terbaik, dengan sesuai prosedur yang dianjurkan. Jadi hanya orang-orang tertentu yang memiliki uang untuk yang bisa membeli masker. Yang keempat, banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan akibat dari PHK. Nah, karena pandemi COVID-19 kemarin ini menjadikan syaratnya likuiditas keuangan perusahaan yang ditambah dengan beratnya beban biaya tenaga kerja. Jadi membuat PHK menjadi salah satu opsi bagi para pengusaha untuk mengamankan usahanya.
Dan yang terakhir adalah kurangnya komunikasi antara masyarakat akibat PPKM. Sekian. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dari kasus tersebut, kami mendapat kesimpulan bahwa kenaikan harga masker pada saat pandemi COVID-19 termasuk pada permintaan dan penawaran agregat jangka pendek. Karena pada saat COVID-19 terjadi, inflasi yang tinggi juga turut ikut terjadi yang juga menyebabkan harga masker tersebut mengalami peningkatan harga yang sangat tinggi dibandingkan dengan harga normal sebelum pandemi. Hal ini tentu juga diikuti dengan penawaran masker yang meningkat pesat dikarenakan pada saat itu seluruh masyarakat Indonesia membutuhkan masker sebagai alat untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 dan juga sebagai salah satu syarat untuk beraktivitas di luar ruangan. Selain itu juga eh, eh, apa ya, keuntungan itu lebih banyak didapatkan oleh eh, produsen, sementara kalau kerugiannya mungkin lebih banyak didapatkan oleh konsumen itu sendiri. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.